Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqamah menghadiri majelis ilmu. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan seperti biasanya pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs, atau lebih tepatnya adalah kitab Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid Hafidhullah, di mana kita sudah bicara tentang mukadimah pembahasan kitab ini dan sekaligus pembagian hati dan yang seputar berkaitan dengan perkara hati. Maka sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai sebab-sebab yang menjadikan hati kita itu menjadi keruh, sakit, serta racun-racun apa saja yang merusak hati kita. Ini perkara yang memang kita semuanya kadang merasakan gitu. Kami yang menyampaikan juga namanya manusia, Pak. Iman itu kan naik dan turun. Di saat kemudian kita kumpul dengan teman-teman soleh, kadang terbawa iman itu naik. Namun ketika kita berinteraksi dengan urusan dunia kita, muamalah dengan ahli dunia, kadang ya semoga Allah mengampuni kita lah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita. Makanya dikatakan di sini, kita mau belajar sekarang apa sih sebenarnya yang menyebabkan hati kita itu berkarat. Racun-racun apa yang menyebabkan hati kita itu menjadi apa ya? Banyak nodanya gitu kan. Banyak nodanya. Dikatakan oleh para ulama bahwa semua maksiat itu adalah sebab hati kita itu sakit. Semua kemaksiatan yang kita lakukan, semua perkara dosa yang kita perbuat itu menjadi sebab hati kita itu menjadi sakit. Semua maksiat racun bagi hati dan menyebabkan hati kita itu sakit. Dan kalau kita sudah bahas itu kan, kalau seandainya hati sedang sakit, gak segera kita obati, qad yamut, kata para ulama, hati itu bisa menjadi mati. Waliyadzubillah, Rasulullah SAW. Makanya dengan kita hadir di majelis yang macam ini, kita berharap ini menjadi apa? Penggugah kita gitu. Nanti di bab berikutnya ada pembahasan apa ya sih yang bisa menghidupkan hati kita lagi. Saya ingin nukilkan satu wasiat syair yang dibawakan oleh Abdullah ibn Mubarak. Kita sering dengar namanya kan? Orang soleh yang tidaklah amal soleh ada di depannya kecuali dia pasti berusaha untuk melakukannya. Itu Abdullah ibn Mubarak rahimahullah.
Beliau mengatakan begini, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunub ya hayatul qulubi wa khairu li nafsika isyanuha. Subhanallah. Jadi dari potongan syair ini kita dapat pelajaran. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati, kata beliau. Serta ketagihan akan dosa itu akan menyebabkan kehinaan bagi pelakunya. Jadi aku melihat dosa itu yang sebab utama mematikan hati gitu ya. Dosa apapun itu, dosa kecil, dosa besar, semuanya menjadi sebab hati kita itu menjadi mati, Pak. Dan orang yang sudah kecanduan dengan dosa itu akan hina dia, hina, Pak. Yang tadinya dia mulia, hina gara-gara dosa dia. Yang tadinya dia mulia, istimewa, hina di mata Allah Ta'ala. Dan Allah yang bikin dia hina. Kalau Allah sudah bikin dia hina, mau semua orang puji dia, hancur dia. Hancur, jamaah sekalian rahimakumullah. Mau semua orang puji dia, hancur dia. Sekali lagi saya katakan hancur. Pak. Dan ini yang paling kita takuti daripada dampak buruk dosa yang kita kerjakan. Wa tarku dzunub hayatul qulubi. Meninggalkan dosa itu menjadi sebab hati itu hidup lagi. Jadi kalau kita ingin hati kita hidup lagi, segera kemudian apa? Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Wa khairu li nafsika isyanuha. Dan meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati, baik bagi dirimu untuk senantiasa melawan daripada hawa nafsu yang menggerakkan hati untuk berlaku dosa. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya kita perlu belajar, Pak. Di mana orang-orang yang kemudian melakukan dosa dan maksiat dan dia tidak kemudian segera sadar, jangan lupa ingat semua maksiat ada efeknya, meskipun nggak sekarang. Saya sudah ulang berkali-kali ini, meskipun nggak sekarang, jangan lupakan jamaah sekalian rahimakumullah, apa sih yang menyebabkan penduduk bumi pada zaman Nabi Allah Nuh tenggelam? Apa sebabnya, Pak? Dosa. Apa yang menjadi penyebab angin datang sangat kencang, menerjang demikian dahsyatnya, sampai kemudian hancur berantakan semuanya yang dialami oleh kaum Ad? Apa kira-kira? Az-dzunub, dosa. Apa yang menyebabkan kaum Tsamud yang dikirim kepada mereka itu suara yang sangat memekikkan telinga, suara yang sangat kencang sekali, sampai kemudian jantung mereka pun berhenti karena kagetnya? Apa kira-kira, Pak? Dosa. Dosa, bayangkan coba, dosa. Dzunub, jamaah sekalian rahimakumullah. Dan apa yang kemudian Allah balikkan bumi yang dirasakan oleh kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam? Dosa, jamaah sekalian. Dosa. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang harus menjadi barengan bagi kita semuanya. Jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan. Meskipun cuma sekilas, meskipun cuma sekilas, sekejap mata, ingat ada pengaruhnya. Cukuplah satu dosa yang menjadikan ayah kita, ibunda kita semuanya, bapak kita Nabi Allah Adam, ibunda kita Hawa, yang mana itu keluar dari surga hanya gara-gara apa? Satu dosa, jamaah sekalian rahimakumullah. Satu dosa. Lalu bagaimana dengan kita, Pak? Dosa mencandai orang berlebihan, dosa kadang kita merenung, Pak. Namanya kumpul sama manusia, kadang bercanda, kadang sampai menyakiti hati orang, kadang sampai subhanallah. Tidaklah itu kemudian akan ada pertanggungjawabannya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, di antara keunikan ulama-ulama dahulu yang solih, mereka itu senantiasa apa? Mereka senantiasa muhasabah setiap malam harinya. Mungkin kita masih ingat biografi Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin adalah ulama yang Allah bukakan pintu-pintu untuk menakwilkan mimpi. Jadi menakwilkan mimpi, takbir mimpi dengan panduan Al-Quran dan hadis. Itu salah satu ulama yang sangat menguasai di bidang itu adalah Muhammad ibnu Sirin. Ada banyak ulama sebetulnya, tapi yang menonjol, yang sangat dikenal itu dan sampai karyanya istimewa itu adalah Muhammad ibnu Sirin. Kita tahu, Pak, Muhammad ibnu Sirin itu kalau ketemu dengan orang selalu bikin kana dhahikan, selalu bikin orang ketawa, Pak. Apa ya, bercanda gitu. Wajar ya, tapi bukan bercanda berlebihan, tapi bercanda, candai orang gitu kan.
Tapi kalau sudah masuk waktu malam, ketika sudah waktunya sholat malam, apa yang dia lakukan? Bukaan syadidan, dia menangis dengan sejadi-jadinya, saking takutnya karena kepada Allah Ta'ala. Kita gimana Pak? Siang ketawa, malam tidur gitu. Wala sholat, wala apa. Semoga Allah ampuni kita lah. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Makanya jamaah rahimakumullah, sering-seringlah kita ini menyendiri sejenak. Kalau misalkan Bapak Ibu bekerja di kantor atau menjadi dosen atau yang semisalnya, atau menjadi pedagang, sepanjang hari kita sudah melakukan aktivitas hubungan dengan manusia, interaksi dengan mereka yang mana bercampur perkara-perkara dosa, kadang kita melakukannya dan seterusnya. Maka sempatkan dalam sepekan sekali atau setidaknya setiap malam lah kita merenung tentang dosa-dosa kita. Sepanjang hari saya bercanda berlebihan, sepanjang hari saya mungkin menyakiti hati orang, sepanjang hari saya mungkin menghibah orang lain. Malam hari kita nangis Pak. Nangis lagi tidak apa-apa. Memang kita ini banyak dosanya, perlu banyak nangis Pak kita. Banyak nangis, banyak dosa kita ini. Tapi masalahnya apa? Masalahnya kadang kita ini nggak sadar-sadar Pak. Nggak sadar-sadar. Padahal kalau seandainya kita mau meninggalkan perkara dosa itu, maka sungguh Allah akan angkat derajat kita melampaui daripada yang sebelumnya. Melampaui daripada yang sebelumnya. Ini jamaah rahimakumullah. Karena dosa ini kalau nggak kita tinggalkan Pak, efeknya kita rasakan nanti. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu menyebutkan tentang dampak buruk dosa itu sangat banyak. Sangat banyak. Saya akan sebutkan beberapa di antara dampak buruk bagi para pelaku dosa. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu apa? Sesungguhnya kemaksiatan itu adalah yang membantu setan untuk mengalahkan hamba tersebut. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan Pak, dosa yang kita perbuat, itu membantu setan untuk mengalahkan kita. Mengalahkan kita Pak. Karena pintunya sudah kebuka. Pintunya sudah kebuka dan akhirnya kita dimasuki oleh syaitan. Allah musta'an. Ini penting Pak, jamaah rahimakumullah. Satu dosa sudah cukup menjadi peluang bagi setan untuk masuk ke dalam diri kita. Sudah cukup menjadi sebab setan itu bisa meloloskan tipu dayanya kepada kita. Ini yang pertama, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua apa? Mendorong bagi seorang hamba yang sudah melakukan dosa itu, mendorong untuk melakukan dosa lagi, bermaksiat lagi. Jadi kalau orang sudah melakukan satu dosa, nggak cukup Pak. Nggak cukup. Kalau dia nggak segera tobat, nggak cukup. Dia akan terpancing untuk melakukan dosa berikutnya. Dia akan terpancing untuk melakukan dosa berikutnya. Dia akan terpancing untuk melakukan dosa berikutnya. Sehingga yang ketiga, dampak buruk bagi para pelaku dosa, Allah kunci mati hatinya. Waliyadzubillah. Dikunci Pak. Dalam hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Pak. Kalau manusia itu melakukan satu dosa, apa kata Rasulullah? Nukitat fihi nuktatus sauda. Allah kasih satu dosa, satu titik hitam di hati kita. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Fa'in taba, kalau dia tobat, hatinya itu putih, bening lagi. Sukilah kolbu, bersih lagi hatinya. Tapi kalau dia terus-terusan berbuat dosa, maka apa yang berikutnya yang terjadi yang dia rasakan? Hatinya itu murbat, kalkuza mujakhian, seperti panci yang dibalik. Seperti panci yang dibalik. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, panci dibalik itu kira-kira sifatnya bagaimana? Satu gosong, yang kedua nggak bisa nampung air. Belum pernah ada orang masak pancinya dibalik. Ini ilustrasi yang luar biasa. Kalau kita merenungkan hadis ini, jamaah rahimakumullah, kita akan merasakan orang-orang yang kemudian sudah Allah balik hatinya, susah sekali untuk menerima ilmu. Susah sekali untuk menerima nasihat. Diajak ngaji susah, diajak sholat susah, diajak ibadah susah, baca Quran gak kuat. Wallahi di HP-nya bukan berarti tidak ada aplikasi Qurannya Pak. Ada aplikasi Quran itu. Tapi dia gak sanggup untuk ngeklik saja, gerakkan jarinya untuk membuka mushafnya gak bisa. Jangankan buka mushaf yang biasa, membuka aplikasinya saja gak sanggup. Karena banyaknya dosa Pak.
Lalu kemudian Rasul nukilkan firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah potret hati orang yang sudah ada ronnya di dalam hatinya. Apa ron, Pak? Kata Ibnul Qayyim, ron itu dalam ayat ini, ron dalam ayat ini adalah hijab. Ada penutupnya di hatinya. Yang menjadi apa kan? Apa efeknya ketika hati itu sudah terhijab? Kata Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah, yamna'unal 'abd li khudu'il haq. Yang menghalangi seorang hamba untuk tunduk kepada kebenaran. Makanya orang kalau sudah susah sekali dinasihati, susah diajak ngaji, susah kemudian diberikan pengertian, balik lagi, jangan-jangan hatinya sudah ketutup, Pak. Bahkan dalam ayat yang lainnya, bukan cuma sekedar ketutup, Pak, hatinya pun mati, Pak. Dikunci mati sama Allah Ta'ala, waliyadzubillah. Kalau hati kita sudah dikunci mati sama Allah Ta'ala, itu seperti orang nyalakan komputer, power supply-nya dicabut, Pak. Udah gak bisa nyala. Gak bisa nyala, jamaah sekalian rahimakumullah. Itu potret orang yang hatinya mati, Pak. Makanya Allah ilustrasikan itu adalah hati orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak beriman. Apa kata Allah Ta'ala? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kufur itu, orang-orang kafir itu, mereka itu Anda kasih nasihat, Anda kasih peringatan maupun tidak Anda kasih peringatan, sama saja mereka, enggak ada perubahan. Kenapa? Kenapa kira-kira? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah sudah kunci mati hatinya. Sudah selesai, Pak. Nah, kalau kita sudah dikunci sama Allah, siapa yang bisa buka, Pak? Tidak ada lagi yang bisa buka, Pak. Tidak ada yang bisa membuka. Karena itu para pelaku dosa itu senantiasa hatinya menjadi beku, hatinya menjadi gelap, hidupnya pun menjadi gelap. Kemudian yang keempat, di antara dampak buruk dosa adalah perkataan indah daripada sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengingatkan tentang bagaimana efek kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dan maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Ada pengaruhnya, Pak. Antum sholat, ada pengaruhnya. Puasa, baca Quran, ada efeknya. Makanya kan kita bisa lihat, Pak. Efek itu bisa kita rasakan. Apa kata sahabat mulia Abdullah ibn Abbas? Di antaranya kata beliau, sesungguhnya setiap kebaikan itu, setiap khair, amal soleh itu, kebaikan-kebaikan itu, dia fil wajh. Wajahnya itu bersinar, bercahaya. Ini nggak ada urusan dengan warna kulit ya. Nggak ada urusan, Pak. Mau hitam dia, tapi kalau dia rajin sholat, ada kesejukan kalau orang lihat dia. Ada kesejukan. Dia fil wajh. Wa nurun fi qalb, hatinya pun bercahaya. Kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Kemudian wasi'atun fi rizq, rizkinya pun luas. Wa mahabbatu fi qulubil khalq. Dan Allah hadirkan kecintaan makhluk kepadanya. Makhluk senang sama dia. Subhanallah. Wal aksu bil aks, kebalikannya. Orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan maksiat, sawadun fil wajh, wajahnya gelap. Wa dzulmatun fil qulub, jadi hatinya pun gelap. Kemudian yang ketiga apa? Rizkinya pun sempit dan orang benci sama dia. Orang-orang beriman ya, benci sama dia. Subhanallah. Nah ini. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, mari sekali lagi perbanyak kita ini beristighfar kepada Allah Ta'ala. Setiap kali kita ingat dosa, dosa nyakiti orang, dosa mencandai orang berlebihan, ingat Pak. Dan saya mewasiatkan ini bukan kepada panjenengan semuanya ya, tapi juga pada diri saya. Kadang namanya manusia Pak, meskipun Ustadz kadang juga kepleset dalam dosa. Jangan dikira bersih gitu, enggak, sama saja. Kita sama-sama belajar membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya ini diantaranya. Kemudian juga diantara dampak buruk dari dosa yaitu Allah persulit hidupnya. Sulit Pak, hidupnya sulit. Meskipun kelihatannya mewah hidupnya, sulit itu Ustaz, teman saya itu nggak pernah sholat Ustaz. Nggak pernah sholat, nggak pernah ini, tapi kok hidupnya lapang, rezekinya lancar, rezekinya, oh Anda nggak ngerti. Kesumpakan yang paling hakiki ketika orang diperbudak oleh dunia. Jadi Allah hukum dia. Jangan dikira hukuman Allah itu cuma urusannya dikurangi dunianya, dikurangi hartanya, atau dikurangi rezekinya. Oh enggak, bukan cuma itu. Hukuman bagi Allah, hukuman bagi para pelaku dosa yang Allah berikan, terutama kepada ahli dunia, apa itu hukumannya? Allah jadikan dia sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk menikmati dunianya. Oh ngeri Pak.
Jadi jangan dikira terus kemudian kalau orang kelihatannya enak hidupnya, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, terus kemudian kita iri sama dia. Oh jangan, Anda nggak ngerti berarti. Kalau Anda mau iri itu jangan nanggung, Pak. Sama korun kalau mau iri dalam urusan kayak gitu. Loh iya, korun itu belum ada yang nandingi, Pak. Belum ada yang nandingi. Tapi beda kualitas antara korun dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Korun dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, tapi nggak syukur, hancur dia. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mengatakan hada min fadli Rabbi. Semua kenikmatan itu diserahkan semuanya bahwa ini adalah nikmat dan rizki dari Allah Ta'ala, dari Rabbku. Itulah bedanya jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya kalau kita mau bangga-banggaan, kita mau hebat-hebatan, udahlah, nggak ada yang bisa ngalahin korun orang di muka bumi ini, nggak ada Pak, nggak ada. Sak kaya-kayanya kita, sak kaya-kayanya orang di muka bumi ini, nggak ada yang sebanding dengan hartanya korun. Tapi kepleset Pak dia. Dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia tidak istiqomah. Dan itulah ujian terkait dengan urusan dunia. Urusannya akan dipersempit. Mereka-mereka yang melakukan maksiat, Allah akan persulit hidupnya. Disulit. Rumah tangganya berantakan. Meskipun duitnya banyak. Dunianya, melimpah. Tapi rumah tangganya berantakan. Anaknya sakit-sakitan. Istrinya mungkin selingkuh. Suaminya mungkin ini. Semuanya dijadikan begitu. Allah yang jadikan begitu Pak. Makanya kita jangan takjub kepada ahli maksiat meskipun dunianya kelihatannya mewah. Jangan takjub. Jangan. Orang berilmu itu punya pandangan berbeda dalam urusan menyikapi ahli dunia Pak. Beda dengan orang yang nggak pernah belajar agama. Selalu takjub. Waduh enak ya begini ya. Enak ya begini ya. Enak begini ya. Iya. Ustaz. Tapi masa kita nggak boleh Ustaz. Punya pingin kelebihan ini. Oh silakan. Nggak ada masalah. Bapak Ibu misalkan ingin punya mobil bagus, rumah bagus, silahkan, tidak ada masalah. Itu fitrah. Memang manusia senang dengan begitu. Yang tidak boleh itu, Anda halalkan segala cara untuk dapetin itu. Sampai nggak sholat, sampai nggak ngaji, sampai nggak baca Quran, sampai anak dan keluarganya nggak keurus, sampai kemudian itu yang tidak boleh, Pak. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Dan itulah yang kemudian kadang kita ini tidak bisa konsistennya di situ. Kenapa? Ya karena memang urusan dunia kita berantakan semuanya itu gara-gara apa? Kita ini banyak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga diantara dampak buruk dari perkara dosa itu yaitu apa? Diantaranya hilangnya rasa malu bagi pelakunya. Dicabut rasa malunya Allah Ta'ala. Makanya Pak Bu, orang itu kalau baru zina sekali masih dimaafkan Pak. Masih apa? Wedi-wedian Pak. Takut ketahuan, takut. Kalau sudah 2 kali mulai berkurang rasa takutnya. 3 kali berkurang. Sampai kalau sudah dia ulang berkali-kali, apa yang dia rasakan? Bangga ketika dia habis berzina. Wah tadi malam saya zina dengan si fulana di hotel sana. Saya tadi malam zina dengan si fulana di hotel sana. Subhanallah. Orang kalau sudah bangga maksiat Pak, Allah nggak ampuni dia. Karena di awal pembahasan kita sudah sampaikan ahli maksiat itu ada 2 Pak. Ada orang yang melakukan maksiat tapi terus menyesal. Ya Allah, kenapa kok saya belum bisa berhenti maksiat ya Allah? Kenapa kok saya belum bisa meninggalkan maksiat ya Allah? Terus nangis kepada Allah Ta'ala. Orang seperti ini, dia tetap berbuat dosa. Dia tetap mendapatkan dosa. Mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala. Mendapatkan catatan buruk di sisi Allah Ta'ala. Akan tetapi, kemungkinan untuk tobatnya sangat kuat. Kenapa? Karena dia tidak merasa benar ketika melakukan dosa itu. Tapi ada lagi kelompok manusia yang kedua Pak. Ketika dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia bangga. Maksiat bangga. Sampai ada orang terang-terangan meninggalkan sholat, bangga. Bayangin, bangga. Terus gak usah ngurusi aku. Saya gak sholat gak apa-apa. Yang penting kan saya baik sama orang. Lu Anda keliru berarti. Gak ngerti berarti konsep ibadah. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sekali lagi kita merenungkan tentang perkara ini. Dicabut rasa malunya. Orang kalau sudah keseringan berbuat dosa dan maksiat, dicabut sama Allah Ta'ala rasa malunya. Sehingga dia bangga ketika bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang masih punya rasa malu ketika dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Beruntungnya apa? Minimal dia masih punya rasa malu di hadapan Allah Ta'ala. Tapi ada lagi yang terang-terangan. Udah terang-terangan. Zina terang-terangan, minum khamr terang-terangan, ninggalin sholat terang-terangan. Dan dia bangga dengan itu semuanya. Waliyahzubillah. Dicabut rasa malunya oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga diantara dampak buruk dari perkara dosa yaitu
Orang yang senantiasa melakukan dosa, maka dia akan meremehkan dosa itu. Alah, istighfarkan tobat selesai. Alah, nanti umroh putih lagi. Alah, nanti kan istighfar sholat selesai. Ini ciri orang munafik, jamaah rahmatullah. Kalau kita termasuk orang yang seperti itu, meremehkan dosa dengan alasan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, maka sungguh kita telah tertipu dengan iblis. Tertipu kita, Pak. Tertipu. Karena ciri orang beriman itu, kalau melakukan satu dosa, itu seperti ada gunung mau menimpa dirinya. Tapi orang munafik, itu kalau melakukan dosa, itu seperti ada lalat di hidungnya, hilang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, innal mu'min yara dzambahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu ayyaqa alaihi. Orang mukmin itu kalau seandainya memandang dosa-dosanya, itu seperti sedang memandang gunung yang akan menimpa dirinya. Itu orang mukmin, Pak. Tapi orang fajir, fa innal fajir yara dzambahu kadzubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakadha. Subhanallah. Tapi orang fajir, para pelaku dosa yang terus-menerus berbuat dosa tanpa tobat, itu memandang dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia mengatakan, ini ganggu saja. Ada apa tidak orang seperti itu, Pak? Banyak, Pak. Banyak. Terutama masalah sholat. Gampang-gampangkan. Subhanallah. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah berikan hidayah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga diingatkan oleh para ulama, hendaknya kita ini senantiasa menjaga jangan sampai kita ini meremehkan dosa. Jangan pernah menganggap kecilnya dosa, tapi lihat kamu sedang menentang siapa itu ketika berbuat dosa. Kita sedang menentang siapa? Allah Ta'ala. Makanya Pak, Bu, sekali lagi saya katakan, kita ini banyak dosanya, udahlah ngakui sajalah, banyak dosanya. Gak usah ngurusi dosa orang lain. Gak usah kita menjadi auditor atas dosa dan kesalahan orang lain. Dosa kita ini banyak, udahlah jujur aja dosa kita banyak. Dan kalau sudah bicara dosa, jangan kepikiran di kepala kita cuman urusan zina, minum khamar, mencuri. Bukan cuman itu, Pak. Dosa merasa lebih soleh dari orang lain. Dosa merasa lebih dekat dengan Allah daripada orang lain. Dosa meremehkan orang lain meskipun nggak ngomong. Meskipun nggak ngomong. Saya pernah sampaikan kan kisah Dr. Muhammad Al-Buti itu, rahimahullah, salah seorang ulama di Syria, rahimahullah. Beliau itu pernah cerita, Pak, tentang meremehkan orang. Beliau cerita, ketika beliau menjelaskan tentang perkara ini, beliau sampaikan, saya nggak mau cerita tentang orang lain, saya mau cerita pengalaman saya, di mana Allah mentarbiah saya, mendidik saya untuk menyadari bahwa meremehkan orang itu nggak boleh. Bagaimana kisahnya? Beliau mengatakan, pernah satu ketika di majelisku ada seorang anak muda yang multazim. Dia itu terbiasa menjaga janggutnya sesuai dengan sunnah. Jaga. Satu ketika dia hadir di majelisku, dia habiskan itu semuanya bersih tanpa ada sisa. Tanpa ada sisa. Lalu kemudian ada muncul perasaan dalam diriku untuk mengatakan apa? Kok orang kayak gini, bahasa sederhananya, orang seperti ini kok mencukur jenggot? Gak pantas. Kiranya kalimat itu tidak terucap loh ya, tidak terucap. Kata beliau rahimahullah, sungguh aku pingin seandainya nanti aku kalau ketemu dengan dia, saya akan minta maaf sama dia. Gara-gara apa yang dibatinkannya. Lalu ternyata beberapa hari berikutnya Allah memberikan pelajaran berharga bagi diriku, kata beliau rahimahullah. Waktu saya datang ke tukang cukur, ternyata entah gimana ceritanya, tiba-tiba tukang cukur itu mencukur janggutnya separuh hilang. Saat itu saya teringat dosaku kepada anak muda tadi. Subhanallah. Subhanallah. Tidak bayang kita melecehkan orang lain. Loh, kita nggak senang dengan maksiat orang? Iya, Pak. Ada orang zina, ada orang minum khamar, ada orang mencuri. Kita nggak senang? Iya. Memang iya, harus begitu, Pak. Ini sebagai bentuk wala dan barok kita. Barok kita kepada para pelaku dosa. Akan tetapi melecehkan pelakunya itu tidak boleh. Tidak boleh, Pak.
Dan kadang kita ini, subhanallah, kita ini gampang banget melecehkan orang gitu. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah mengampuni kita. Ini jamaah rahmatullah. Itulah diantara mukadimah pembahasan kita berkaitan dengan masalah ini. Dan yang perlu saya tekankan lagi, sekali lagi, belajar tentang tema-tema ini adalah dalam rangka untuk senantiasa memuhasabai diri kita. Bukan untuk kemudian apa kalau bahasa kita? Menunjukkan diri kita, enggak. Tapi untuk muhasabah diri. Muhasabah diri. Nah, Dr. Ahmad Farid hafizahullah ketika menuliskan dalam bab bukunya ini ada satu bab tersendiri tentang masalah sumum lil qalb, racun-racun hati. Penggunaan istilah racun ini kita sudah sampaikan kan? Tidak main-main, Pak. Racun ini digunakan istilah ini supaya kita bisa mengilustrasikan itu dalam kehidupan real tentang bagaimana sih racun itu. Orang itu kalau kena racun, Pak, satu, harus segera ditangani, iya apa tidak? Itu satu. Yang kedua, penanganannya juga harus intensif. Habis dikeluarkan racunnya, nanti dicek lagi ke dokter 1 minggu lagi untuk diinjeksi kalau seandainya masih ada sisa racun supaya bersih, benar-benar bersih. Itu yang kedua. Yang ketiga, begitu sembuh masih ada bekasnya. Sama. Racun, semua maksiat itu adalah penyakit bagi hati. Tapi ada racun yang sangat dahsyat yang paling cepat mempermudah kita untuk merusak hati kita. Beliau sebutkan di sini ada 4. Yang pertama yaitu apa? Fudul al-kalam. Apa fudul al-kalam ini, Pak? Banyak omong. Subhanallah. Kita bersyukur Allah Ta'ala itu memberikan kita walisana wa syafatain. Allah itu kasih lisan kita untuk 2 bibir gitu kan. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Walisana wa syafatain. Tapi ketika nikmat ini tidak kita gunakan dengan baik, itu akan menjadi sebab Allah mengadab kita. Karena semua omongan kita itu ada hisabnya. Saya tidak akan bahas omongan yang berbau dosa dulu. Ngomong baik saja ada hisabnya, Pak. Minimal ketika saya menyampaikan kebaikan semacam ini, Allah warning dengan ayat-ayatnya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'al. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Ayat ini untuk siapa, Pak? Untuk semua para penyeru kebaikan. Siapapun yang mengajarkan kebaikan, Anda kena sindir dengan ayat ini. Diperingatkan dengan ayat, bukan sindir ya, diperingatkan dengan ayat ini. Kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Ta'ala atas apa yang kamu lakukan. Karena kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Subhanallah, Pak. Ini ngomong baik. Qala Allah, qala Rasul. Allah peringatkan dengan kalimat itu. Lalu bagaimana dengan perkataan yang sia-sia, perkataan yang berbau dosa, perkataan yang bikin Allah murka? Kira-kira marahnya Allah kayak apa, Pak? Lu kita ngomong baik loh ini. Tinggalkan ini, tinggalkan ini, tinggalkan. Itu pun kalau kita nggak bisa praktekin, Allah sudah kasih warning dengan ayatnya ini. Lalu bagaimana kalau yang kita ucapkan itu bukan perkataan yang baik, tapi perkataan yang berbau dosa yang memang Allah sudah tetapkan itu sebagai perbuatan dosa. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, hati-hati dengan omongan kita. Hati-hati, saya juga muhasabah, terutama saya juga menyampaikan tentang materi-materi semacam ini. Ya semoga saya hanya bisa mengatakan semoga Allah mengampuni saya lah kalau ada hal yang keliru. Ya. Karena terus terang aja ini tanggung jawabnya berat, Pak. Tanggung jawab berat. Kita nggak nyampaikan, ini menyembunyikan ilmu. Disampaikan, kita kadang masih ada perkara yang belum bisa kita praktekkan. Tapi ilmu harus disampaikan, mau dia kemana lagi? Karena kalau pemberi nasihat nunggu yang sempurna, nggak ada yang ngasih nasihat. Kalau semuanya nunggu perfect dulu, nggak ada yang ngasih nasihat. Makanya diingatkan oleh ulama-ulama dahulu yang soleh, mereka mengingatkan, teruslah memberikan kebaikan-kebaikan. Kendati pun kamu masih belum baik. Terus ngasih kebaikan ke orang. Terus menyampaikan kebaikan.
Mudah-mudahan dengan begitu Allah akan perbaiki keadaan. Ini jamaah sekalian, lisan. Dan banyak orang masuk neraka itu gara-gara lesannya. Sahabat Mu'ad itu Pak, Bu, jamaah sekalian, sahabat Mu'ad bin Jabal itu pernah tanya kepada Rasul tentang amal-amal soleh. Ini, amal soleh ini, amal soleh ini, amal soleh ini. Sahabat Mu'ad itu bertanya fadilahnya ini. Dijawab sama Nabi. Sudah selesai tanya, Rasul tanya kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu, wahai Mu'ad, maukah aku beritahu satu amalan yang kalau kamu lakukan, kamu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan apa yang kamu tanyakan tadi, ibadah-ibadah. Qalu bala ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Lalu kemudian sahabat Rasulullah SAW mengatakan apa? Menunjuk lisannya. Kuffa 'alaika hadza. Jaga lisanmu. Jaga lisanmu itu. Sahabat Mu'ad bukan orang bodoh, Pak. Sahabat Mu'ad ini sahabat yang paling paham tentang halal dan haram. Sahabat Mu'ad bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan diazab dengan omongan kita?" Saya mau tanya sama antum. Orang yang paling ngerti tentang perkara halal dan haram kok muncul statement seperti ini? Ya Rasulullah, apakah kita akan diazab? Kira-kira menurut antum yang ditanyakan ini oleh sahabat Mu'ad ini omongan apa? Omongan yang halal, haram, mubah, yang apa? Hah? Yang apa kira-kira? Iya. Yang ditanyakan oleh sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu itu adalah perkataan-perkataan yang mubah. Kita kan ngobrol ya Rasulullah. Ini penjelasan ulama hadis ya. Makanya Rasul sampai mengatakan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sakilat ka ummuk. Ini ilustrasi ya. Sakilat ka ummuk. Sia-sia ibu melahirkan kamu lah. Artinya ini ucapan sebagai bentuk penjelasan kepada masa kamu gini aja nggak tahu ya Mu'ad, gitu kan? Karena sahabat Mu'ad, kalau masalah hibah itu bakal dihisab, tahu. Dusta itu bakal dihisab, tahu. Terus kemudian menipu orang dengan omongan itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala, akan mendapatkan dosa, tahu. Bukan nggak tahu, tahu. Karena sahabat Mu'ad adalah sahabat yang paling paham tentang halal dan haram. Yang ditanyakan oleh sahabat Mu'ad adalah perkara mubah, kata ulama hadis. Perkara mubah gitu kan. Apakah kita akan dihisab dengan itu? Sakilat ka ummuk ya Mu'ad. Lalu kemudian apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Rasulullah mengatakan wahal yakubun nas finnari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu al sinatihim. Sungguh betapa banyak manusia dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu, ditelungkupkan wajahnya di dalam neraka jahanam itu gara-gara ketergelinciran lesannya. Nah ini Pak jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ucapan yang mubah saja akan dihisab sama Allah Ta'ala. Ditanya Pak, semakin banyak kita ngobrol, semakin panjang hisabnya. Kenapa kamu ngobrol ini? Kenapa kamu ngobrol ini? Kenapa kamu ngobrol ini? Begitu Pak. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang harus kita menjadikan bahan kita, renungan bagi kita. Kemudian juga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Qultu ya Rasulullah ma akhafu ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, apa sih yang paling Anda takutkan kepadaku? Ini sahabat yang tanya ya. Yang kamu takuti atas diri saya itu apa ya Rasulullah? Sahabat yang bertanya ini namanya adalah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala. Apa yang paling kau takutkan? Rasul langsung mengatakan apa? Hadza. Sahabat loh ini. Yang kalau bicara ilmu hadis, kata para ulama hadis itu, kullus sahabi udul. Semua sahabat itu adil, dihukumi adil. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya mari sekali lagi kita jaga lisan kita. Kalau sahabat saja Rasulullah khawatir tergelincir lisannya, apalagi kita Pak. Yang ngaji mungkin 1 bulan sekali, gitu kan. Pekan keempat aja, gitu kan. Kalaupun ada tambahannya pekan kelima, gitu kan. Iya, gitu kan. Ya, semoga Allah mengampuni kita lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya
Barometer seorang muslim itu baik apa tidak? Ini sampai diukur dengan apa, sejauh mana keistiqomahan lisannya untuk tidak mengganggu orang lain. Apa kata Rasulullah? Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang benar dengan keislamannya ketika orang muslim lain merasa aman dari gangguan lesannya dan tangannya. Ulama bahas, Pak, kenapa Rasul sebutkan lisan dulu baru tangan? Kira-kira kenapa? Hah? Kenapa kira-kira? Lebih apa? Lebih Oke, tapi kurang sempurna. Apa kira-kira? Karena orang kalau ganggu pakai tangan itu cuma deket, Pak. Saya kalau pingin ganggu antum misalkan, tinggal harus dekat-dekat. Saya nggak mungkin ganggu orang yang ada di Jakarta pakai tangan saya. Tapi lesan bisa, Pak. Dengan lesan bisa. Jangankan sak Jakarta, sak Indonesia bisa. Dari ujung sana sampai ujung saya pakai lisan saya untuk menjatuhkan kehormatan orang bisa, gampang. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya disinilah pentingnya kita ini memahami konsep ini. Kemudian juga sahabat Uqbah bin Amir juga pernah meminta wasiat kepada Rasulullah tentang keselamatan. Apa itu keselamatan ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak. Jaga untuk dirimu itu lesanmu. Selamat. Apalagi di zaman fitnah ini. Meneng itu selamat, Pak. Meneng aja wis. Gak usah komentar. Meskipun dada, tangan itu pengennya gerak saja. Udah tahan dulu. Gak usah. Karena orang mukmin yang cerdas itu adalah orang mukmin yang mampu mengendalikan tangan dan lesannya untuk tidak mudah merespons segala hal yang dia sendiri gak paham. Itu mukmin yang cerdas. Gak usah. Jangan dikira kalau tambah sering komentar kelihatan pintar. Enggak. Orang-orang dulu itu lebih banyak diam, Pak. Lebih banyak diam gitu kan. Ngomong itu seperlunya. Seperlunya. Sehingga apa? Hikmah yang keluar. Tidaklah mereka berbicara kecuali hikmah yang keluar dari lisan mereka. Nah, kita ini sudah nggak hikmah, banyak ngomong, ngedabrus saya gitu kan. Subhanallah. Ya, semoga Allah ampuni kita. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, sampai-sampai diukur tentang keimanan kita akan Allah dan hari akhir itu dengan lisan kita. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau dia enggak sanggup berkata yang baik, lebih baik dia diam. Udah diam. Diam itu menunjukkan kecerdasan. Antum kalau bukan orang berilmu, tapi lebih banyak diam, orang sungkan. Coba perhatikan, kalau antum di komunitas apapun itu, kemudian ketika antum lebih banyak diam, padahal nggak punya ilmu ini, kita diam karena memang kita nggak ngerti aja. Orang sungkan, Pak. Begitu antum ngomong, ternyata kelihatan kualitas ilmunya, ternyata dangkal, orang nggak simpatik lagi. Makanya cara agar antum kelihatan istimewa di hadapan banyak orang, lebih banyak diam. Diam aja. Oh iya. Diam, tenang gitu. Aslinya karena memang nggak ngerti gitu. Tapi itu menunjukkan kewibawaan, betul memang. Makanya diam itu adalah hikmah gitu kan. Dan orang yang lebih banyak diam itu orang yang penuh dengan hikmah. Karena setiap ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Allah Taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Jadi tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat yang mengawas dan selalu mencatat. Semuanya ada. Kita ngomong baik dicatat, kita ngomong jelek dicatat, kita ngomong mubah dicatat. Dan Allah akan tanya satu persatu itu. Subhanallah. Makanya hati-hati, Pak. Jangan dikira nanti omongan kita lepas begitu saja. Apalagi di del. Status saya kemarin sudah saya del. Alhamdulillah aman. Udah, itu di del di status Anda. Allah akan terus mempertanyakan itu. Makanya hisab itu panjang, Pak. Itulah kenapa para sahabat mengejar pahalanya orang atau mendapatkan fadilah orang yang masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Orang dihisab itu repot. Repot, Pak. Meskipun kita ini sudah siap dihisab, tapi repot. Saya sering contohkan kan, kalau antum misalkan sudah bawa surat-surat lengkap, ternyata di depan polisi sedang melakukan pengecekan surat-surat. Saya mau tanya, antum ngantri atau antum putar balik?
Hah? Sudah bawa surat ini, putar balik, aduh ngantri malas. Minimal ngantrinya aja sudah bikin ribet, gitu kan? Iya apa tidak? Ini baru hisapnya Pak Polisi, Pak. Cuma ditanya apa? Dicek aja. SIM-nya ada, STNK-nya ada apa tidak? Iya apa tidak? Iya. Hisap Allah itu bukan cuma ditanya SIM-nya. Anda dapat SIM dari mana? Ditanya. Asli apa nembak? Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah mengampuni kita. Mungkin sementara itu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk menjaga lisan kita. Allah jadikan kita ini orang-orang istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaAllah. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.